Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan laporan PBL2 yang beranggotakan saya sendiri, Roli Kurnia Putra, nomor WP 19 10 11 5261 0357. Selanjutnya, Regi Marizal, nomor WP 19 10 11 5261 0356. Dan Syafriade Effendi, dengan nomor WP 19 10 11 5261 0363. Untuk soalan pertama akan dibacakan oleh Regi. Kepada Regi dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Regi Marizal, nomor WP 19 10 11 52 61 0356. Saya akan membacakan materi berikut. Dua judul penelitian terbaru tahun 2020 dan 2021 pada bidang informasi sistem yang bersumber dari publikasi atau jurnal atau proceeding. Satu judul jurnal, sistem pendukung keputusan untuk menentukan beasiswa pada SMA Panka Karya Tangerang dengan metode profile matching. Pengarangnya yaitu Ibnu Dwi Lesmono, tahun Maret tahun 2020, ISSN-nya 25495178, ISSN 2355990X, volume 8 nomor 1. Dua judul jurnal pengembangan sistem keputusan untuk seleksi penerimaan beasiswa dengan metode SAW dan TOPSIS. Studi kasus Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pengarangnya yaitu Ahmad Faiz, Nurkolis Ali Sakban, Muhammad Faiz. Bulan Januari tahun 2020, ISSN-nya 25490710. Saya akan membacakan salah satu dari ringkasan jurnal tersebut. Ringkasan jurnal yang kita buat adalah jurnal yang pertama dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Beasiswa pada SMA Panka Karya Tangerang dengan metode profile matching. SMA Panka Karya Tangerang memiliki program pemberian beasiswa bagi siswa, namun untuk pengelolaan beasiswa siswa masih menggunakan sistem manual sehingga akan kesulitan saat proses perhitungannya. Karena ada banyak siswa yang ikut dalam proses seleksi program beasiswa dan adanya banyak aspek yang digunakan untuk menentukan beasiswa sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pencariannya. Untuk kategori penerimaan beasiswa ada dua, yaitu satu, siswa miskin dan siswa berprestasi. Untuk mengatasi kesulitan saat perhitungan manual, maka dengan menggunakan metode profile matching diharapkan mampu menyeleksi siswa yang ikut program beasiswa. Profile matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Langkah-langkah dalam metode profile matching adalah menentukan variabel data-data yang dibutuhkan, menentukan kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk penilaian, pemetaan atau perhitungan nilai GAP profil, yaitu gap nilai rata-rata dikurang nilai target. Setelah gap, maka diberikan bobot untuk masing-masing nilai gap, perhitungan dan pengelompokan core faktor atau faktor utama dan secondary faktor, yaitu faktor pendukung. Selanjutnya, perhitungan nilai total yang diperoleh dari perhitungan core faktor dan secondary faktor. Dan yang terakhir ialah perhitungan penentuan ranking yang merupakan hasil akhir. Sebelum melakukan metode profile matching, maka harus dibutuhkan data yang akan diinput, antara lain data siswa dan data kriteria, data aspek, data nilai akademik, dan data nilai non-akademik. Untuk proses pengumpulan data pada penelitian ini ialah peneliti menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis sebelum diimplementasikan ke dalam sistem pendukung keputusan. Metode profile matching digunakan karena ada kesesuaian antara metode ini dengan metode seleksi penerima beasiswa yang dilakukan di sekolah. Rancang bangun
Rancang bangun dari aplikasi ini akan dibuat berbasis web. Pengujian sistem dalam penelitian ini menggunakan perhitungan manual sebagai acuan perbandingan hasil manual dengan aplikasi yang dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kecocokan dari hasil yang diperoleh antara aplikasi dengan manual. Dengan menggunakan data yang sama dilakukan dua perhitungan, yaitu menggunakan aplikasi dan manual. Perhitungan dengan menggunakan aplikasi dari data siswa yang sama menghasilkan dua penerimaan beasiswa, yaitu Ahmad dan Heri. Sedangkan perhitungan dengan manual menghasilkan dua penerima mahasiswa yang sama juga, yaitu Ahmad dan Heri. Dengan pengujian ini, maka membuktikan bahwa siswa yang dibuat dengan menggunakan metode profile matching menghasilkan jawaban untuk penerima siswa yang cukup akurat. Dengan memanfaatkan sistem ini, maka diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam proses penentuan penerima beasiswa, karena akan lebih efektif serta hemat biaya dan waktu. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Roli Kurnia Putra. Baiklah, saya Roli Kurnia Putra, nomor BP 19101152610357. Selanjutnya adalah A. Jenis metode atau instrumen pengumpulan data. Judul jurnal yang dipilih adalah Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Beasiswa pada SMA Pancakarya Tangerang dengan metode profil matching. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Untuk pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, maka narasumbernya ialah pihak sekolah, yaitu kepala sekolah atau orang yang bertanggung jawab terhadap mengurus beasiswa. Contohnya ialah guru bimbingan counseling. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi ialah melihat dokumen data siswa yang menerima beasiswa pada tahun-tahun sebelumnya, data nilai siswa dan dokumen lain terkait penentuan beasiswa. Contoh pertanyaan saat wawancara ialah 1. Apa saja syarat-syarat untuk mengurus beasiswa? 2. Apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa? 3. Bagaimana sifat setiap kriteria tersebut, apakah benefit atau cost? Benefit adalah semakin tinggi nilainya maka semakin baik, dan cost adalah semakin rendah nilainya maka semakin baik. 4. Apa saja subkriteria dari setiap kriteria? Contoh kriteria adalah satu siswa, subkriterianya adalah yatim piatu, yatim atau piatu, dan lengkap. 5. Apa saja yang termasuk core faktor dan secondary faktor dari semua kriteria? 6. Berapa bobot dari setiap core faktor dan secondary faktor? 7. Berapakah nilai standar atau profil ideal dari setiap kriteria? Selanjutnya adalah instrumen penelitian pada penelitian ini. Pertama adalah buku untuk daftar pertanyaan wawancara dan mencatat informasi. Kedua, recorder untuk perekaman suara saat wawancara. Yang ketiga adalah laptop dan smartphone untuk menginputkan data dan mencatat informasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sofiyade Effendi. Saya Sofiyade Effendi, nomor IP 19101152610363. Saya akan melanjutkan materi yaitu B. Metode penelitian yang digunakan. Profil matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Langkah-langkah dalam penyelesaian perhitungan dengan metode profil matching yaitu 1. Aspek penilaian. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan aspek penelitian yang pada core faktor dan secondary faktor. 2. Pemetaan GAP kompetensi. GAP kompetensi adalah perbedaan antara kriteria yang dimiliki seseorang dengan kriteria yang diinginkan. Rumus GAP kompetensi yaitu GAP sama dengan nilai kriteria dikurang nilai minimal. 3. Pembobotan. Apabila pemetaan GAP sudah selesai dilakukan, maka hasil pemetaan tersebut diberi bobot nilai sesuai dengan patokan tabel bobot nilai GAP. A. Pengambilan data. Data yang ada akan dijadikan sumber pengetahuan bagi sistem pendukung keputusan ini. Keputusan ini adalah data para siswa penerima beasiswa pada tahun-tahun sebelumnya.
1. Analisis kasus. Data yang telah dikumpulkan dianalisis sebelum diimplementasikan ke dalam sistem pendukung keputusan. Metode profil matching digunakan karena ada kesesuaian antara metode ini dengan metode seleksi penerima beasiswa yang dilakukan di sekolah. 2. Perancangan aplikasi, yaitu rancangan bangunan aplikasi ini akan dibuat berbasis web. 3. Pengujian aplikasi. Pengujian dilakukan setelah aplikasi dibangun dengan cara membandingkan hasil keputusan dari sekolah dari hasil perhitungan berdasarkan aplikasi. B. Kebutuhan input. Penelitian membutuhkan masukan atau input berupa data siswa, data kriteria, dan data nilai akademik dan nilai non-akademik. C. Kebutuhan output. Output berupa laporan siswa yang menerima beasiswa, laporan data persentase siswa, laporan data siswa. Perancang skema basis data dan penelitian ini adalah 1. Profil ideal atau nilai standar. Profil ideal atau nilai standar yang digunakan dan telah ditentukan oleh pihak sekolah. 2. Nilai core factor dan secondary factor. Nilai core factor dan secondary factor yang telah ditentukan oleh pihak sekolah adalah core factor sebesar 60% dan nilai secondary factor sebesar 40%. Contoh core factor adalah status anak, penghasilan orang tua, nilai untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Contoh secondary factor pekerjaan orang tua, mata pelajaran selain 4 mata pelajaran pokok di atas, dan prestasi non akademik. Untuk pembobotan aspek beasiswa didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak sekolah SMA Pancakarya Tangerang. Hasil pembobotan ditentukan untuk memisahkan hasil beasiswa ekonomi keluarga dan beasiswa akademik prestasi pada aplikasi. Pembobotan beasiswa aspek ekonomi keluarga. 1. Aspek ekonomi keluarga 70%. 2. Aspek akademik prestasi 30%. B. Pembobotan beasiswa aspek akademik prestasi. 1. Aspek akademik keluarga 40%. Yang kedua, aspek ekonomi prestasi 60%. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kita. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.